Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Selamat datang di webinar Komunitas Belajar Secari Kertas SD Negeri 2 Kertasari. Jadi malam ini kita akan sama-sama belajar bagaimana pemanfaatan Canva dalam pembuatan poster kelas untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, yang pertama tentu kita ingin tahu apa sih itu poster kelas. Jadi poster kelas sendiri itu yaitu poster yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan motivasi kepada siswa. Biasanya poster ini dipajang di dalam kelas selain sebagai hiasan di dinding-dinding kelas, juga bisa dapat meningkatkan rasa ingin tahu dari siswa. Nah, di era digital yang serba canggih saat ini, untuk membuat sebuah poster bukan lagi menjadi suatu hal yang sulit, terutama dengan adanya platform Canva yang sudah terbukti banyak dimanfaatkan di dunia pendidikan, terutama oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, oke, Bapak Ibu Guru hebat semua. Mari sekarang kita langsung saja menuju Canva untuk mempraktekkan bagaimana cara pembuatan poster kelas. Yang pertama tentunya kita membutuhkan koneksi internet. Koneksi internet dan juga lebih memudahkan kita apabila kita menggunakan laptop atau komputer. Pertama bisa kita ketik di Google yaitu Canva, langsung klik, muncul di menu pertama yaitu Canva, aplikasi visual untuk semua. Nah, ini bisa kita klik. Nah, di sini karena saya sudah login sebelumnya, maka saya langsung masuk ke halaman utama Canva. Nah, untuk Bapak Ibu Guru semua bisa nanti ketika login menggunakan akun belajar.id. Jadi email yang dimasukkan ke dalam Canva untuk login menggunakan email akun belajar.id. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ketika kita menggunakan akun belajar.id, maka kita akan mendapatkan fitur Canva Pro secara gratis. Jadi, fitur Canva Pro ini dapat memudahkan kita mengakses berbagai fitur-fitur yang hanya bisa didapatkan ketika kita mendapatkan Canva Pro. Beda dengan kalau kita mendaftar menggunakan email biasa, maka kita akan mendapatkan Canva Basic. Untuk mendapatkan Canva Pro maka harus berbayar. Tapi ketika kita menggunakan akun belajar.id, maka kita akan mendapatkan Canva Pro secara gratis. Karena apa? Karena Kemendikbud sudah bekerja sama dengan pihak Canva untuk menggratiskan akun Canva Pro-nya bagi Bapak Ibu Guru yang terdaftar menggunakan akun belajar.id. Oke, langsung saja. Yang pertama tentunya kita harus memilih create a design. Jadi kita akan membuat desain baru di sini. Kita klik. Nah, di sini enaknya di Canva kita sudah bisa memilih banyak sekali pilihan apa yang akan kita buat. Mulai dari presentasi, mulai dari dokumen, infografik, flyer, macam-macam, banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk menunjang kegiatan belajar di kelas. Nah, kali ini kita akan fokus kepada pembuatan poster kelas. Maka kita bisa memilih educational poster. Nah, silakan pilih ini, diklik saja.
maka kita akan diarahkan ke menu pembuatan poster itu sendiri. Nah, saya sarankan Bapak Ibu Guru ketika mengakses Canva menggunakan internet atau akses internet yang cukup lancar supaya lebih mudah atau lebih cepat dalam menampilkan menu-menu yang akan digunakan. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu pertama pembuatan poster. Kita bisa memilih membuat dari awal atau memodifikasi poster yang sudah ada. Nah, supaya lebih cepat, lebih gampang, kita sebaiknya memodifikasi saja poster yang sudah ada. Di sini banyak sekali pilihan poster-poster yang disediakan oleh Canva. Kita tinggal pilih saja sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya ambil salah satunya yang ingin saya modifikasi. Nah, ini tinggal klik lagi, maka akan muncul di menu kerja kita poster yang akan kita modifikasi. Nah, di sini apabila kurang besar tampilannya, bisa kita besarkan persennya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa cukup segini. Nah, di sini masih poster awal. Nah, kita akan memodifikasi poster ini. Tentu di dalam poster itu kita membutuhkan gambar dan tulisan. Maka dari itu sebaiknya sebelum memulai membuat poster ini, kita siapkan terlebih dahulu apa yang akan kita cantumkan dalam poster tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan materi apa yang akan saya buat di poster yang akan saya buat. Nah, di sini saya menyiapkan gambar dan juga sebuah artikel. Nah, hari ini saya akan mencoba membuat poster yang memuat informasi tentang Mahapati Gajah Mada. Maka dari itu saya sebelumnya membuat terlebih dahulu artikel atau mencari informasi tentang Mahapati Gajah Mada. Nah, di sini saya sudah siapkan dalam bentuk Microsoft Word. Nah, kita bisa mengganti tulisan yang ada di poster awal ini dengan tulisan yang ingin kita taruh atau kita masukkan. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita blok saja tulisan yang ada di Microsoft Word ini, lalu klik Ctrl Copy atau Ctrl C. Lalu kembali lagi ke Canva. Di sini kita double klik tulisan yang akan kita rubah sampai berwarna biru atau terblok semua tulisannya, lalu tekan backspace, maka otomatis tulisan tersebut akan hilang. Lalu langkah berikutnya yaitu tinggal kita klik atau tekan Ctrl P, maka secara otomatis tulisan yang semula berada di Microsoft Word akan berpindah ke Canva. Ini baru judulnya. Lalu kita lanjutkan lagi ke artikel atau isi dari informasi yang akan kita muat. Kita blok lagi semua tulisan yang ingin kita pindah, lalu tekan Ctrl C atau Ctrl plus C. Kembali lagi ke Canva. Kita double klik lagi tulisan yang akan kita rubah. Kalau sudah terblok semua tulisannya, tinggal kita tekan backspace atau delete. Nah, setelah tulisannya tadi terhapus semua, maka bisa kita lanjutkan dengan menekan Ctrl P. Nah, otomatis
tulisan yang tadi berubah dengan tulisan yang ada di Microsoft Word atau di artikel yang akan kita muat. Nah, kalau misalnya kita rasa tulisannya ini kurang besar, kita bisa menambahkan size-nya. Nah, kita bisa membesarkan size-nya atau mengecilkan. Nah, caranya bisa kita blok semua tulisan yang akan kita rubah size-nya tadi, lalu tekan di sini ada font size, plus untuk menambah besar ukurannya, min untuk mengurangi ukuran tulisan. Kalau mungkin kita ingin merubah jenis tulisan yang ada di sini, kita bisa klik di sini. Kita bisa pilih jenis tulisan yang ingin kita gunakan. Misalnya kita kurang sreg dengan tulisan yang dibuat dari poster yang hendak kita modifikasi tadi. Kita bisa pilih jenis tulisannya. Ada banyak sekali jenis tulisan yang dimuat di Canva dengan berbagai macam ragam jenis tulisan. Jadi tinggal kita klik-klik saja mana yang ingin kita gunakan. Misalnya ini Arial. Nah, maka dia akan berubah jenis tulisannya. Oke. Kita lanjut. Misalnya di sini ada tulisan yang tidak kita butuhkan, maka bisa kita hapus langsung dengan menekan delete. Maka otomatis tulisan tersebut akan hilang. Nah, kita lanjut lagi. Paragraf kedua, copy seperti tadi, tekan Ctrl plus C, kembali ke Canva, double klik ke tulisan yang hendak kita rubah, lalu tekan backspace, tekan lagi Ctrl plus V. Nah, otomatis tulisannya berpindah dari artikel ke Canva. Nah, misalnya kita kurang sreg dengan posisi tulisannya, kita bisa memindahkan tulisan yang hendak kita pindah tersebut tanpa perlu satu persatu kita memindahkannya. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik saja ke tulisan yang hendak kita rubah, lalu tekan tahan dan geser ke posisi yang hendak kita taruh. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah hampir jadi karena semua tulisannya sudah termuat. Tinggal kita sesuaikan saja, kita rapi-rapikan. Kita hapus tulisan yang tidak kita butuhkan. Nah, yang kedua yaitu tentunya di poster kita membutuhkan gambar. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan gambar ke dalam poster ini. Caranya sangat gampang sekali. Bapak Ibu bisa klik menu upload di sini. Kita klik upload, lalu klik upload file. Nah, ketika kita mengklik upload file, maka kita dapat memilih gambar yang ada di dalam komputer atau laptop kita. Nah, tadi saya sudah menyiapkan gambar untuk dimuat ke dalam poster ini. Nah, ini tinggal kita klik satu kali pada gambar tersebut, lalu klik open. Kita tunggu sampai dia selesai mengupload gambar yang hendak kita masukkan ke dalam poster ini. Oke, ketika sudah selesai proses penguploadannya, tinggal kita klik saja satu kali, maka dia akan berpindah atau muncul di
halaman poster yang hendak kita buat. Nah, posisinya sekarang masih belum pas. Kita hendak memindahkan gambar ini ke tempat yang kita inginkan. Caranya gampang, caranya sama seperti memindahkan teks tadi. Caranya tinggal kita klik satu kali pada gambar tersebut, lalu klik tahan, geser ke tempat yang hendak kita inginkan. Nah, misalnya saya taruh di pojok sebelah kiri. Oke, nah di sini. Nah, misalnya ini gambarnya ternyata terlalu besar. Kita bisa mengubah ukuran dengan cara yang sangat gampang sekali. Tinggal kita arahkan kursor ke ujung dari gambar tersebut sampai berubah menjadi warna hitam kursor tersebut, lalu kita klik tahan, kita kecilkan, kita geser, kita kecilkan. Kalau misalnya mau dibesarkan, tinggal kita lebarkan lagi. Nah, gampang sekali caranya. Nah, seperti ini. Lalu hendak kita rubah posisinya. Mau kita naikkan ke atas, tinggal kita klik tahan pada gambar, geser kursor ke atas. Nah, seperti itu. Oke, satu lagi untuk kita upload gambar supaya posternya terlihat lebih menarik. Bisa kita klik upload file lagi, lalu kita arahkan ke gambar yang hendak kita masukkan ke dalam poster tersebut. Klik satu kali pada gambar, lalu klik open. Kita tunggu sampai proses penguploadan selesai. Nah, tidak butuh waktu yang lama, tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu guru semua. Klik satu kali pada gambar, maka dia akan langsung muncul di tengah-tengah poster tersebut. Kita mau pindah, klik satu kali, lalu drag atau geser gambar tersebut ke posisi yang kita inginkan. Oh, ternyata terlalu besar gambarnya. Kita kecilkan lagi, caranya seperti tadi. Geser sampai dia mengecil sesuai dengan ukuran yang hendak kita inginkan. Kita mau pindah, tinggal klik satu kali pada gambar, lalu geser ke tempat yang kita inginkan. Nah, jadi sebuah poster kelas sudah jadi. Hanya dalam hitungan menit kita sudah mampu membuat poster kelas. Nah, ini salah satu contoh poster kelas yang bisa kita buat. Tanpa perlu kita mulai dari nol, kita bisa menggunakan atau memodifikasi poster yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, selanjutnya tentu poster ini apabila hanya berada di dalam laptop tentu kurang menarik, maka harus kita cetak dan kita tempel di kelas, namanya juga poster kelas ya. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara kita mencetak poster ini, karena posisi saat ini poster kelas ini masih dalam project Canva. Nah, hal yang pertama bisa kita lakukan yaitu kita klik file, lalu kita download terlebih dahulu. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan tipe jenis file. Ada JPEG, ada PNG, ada PDF standar, ada PDF print, ada SVG, ada MP4, ada ZIP. Nah, untuk memudahkan kita mencetak poster ini, maka kita bisa pilih PDF print. Kenapa kita pilih PDF print? Karena PDF print ini adalah PDF yang dikhususkan untuk proses pencetakan.
Jadi nanti ketika kita mencetak, gambar dan warna yang ada di cetakan tersebut sama persis dengan yang ada di Canva ini tanpa mengurangi resolusi, warna, dan gambar. Nah, tinggal kita klik saja PDF print. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin menyimpannya saja di laptop, bisa kita pilih JPEG, PNG, atau PDF standar. Karena kita mau mencetaknya, maka kita pilih PDF print. Nah, selanjutnya langsung saja tinggal kita download. Tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Ya, Bapak Ibu, tergantung dari koneksi internet kita. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah termuat menu downloadannya sebesar 23,81 MB. Tinggal kita klik start download. Kita tunggu sampai proses pendownloadannya masuk ke dalam laptop atau komputer kita. Ya, mohon bersabar Bapak Ibu Guru karena kebetulan koneksi internet saya tidak terlalu cepat. Jadi di Canva ini kita bebas berkreasi Bapak Ibu Guru, kita bebas mengekspresikan apa yang kita butuhkan dalam kelas. Bentuk apapun itu bisa kita buat, bisa kita aplikasikan, sehingga kegiatan belajar mengajar di kelas bisa lebih menarik, yang tentunya nanti akan berdampak pada siswa kita itu sendiri. Pelajarannya menjadi menyenangkan, tidak membosankan, tidak monoton, seperti yang ditonjolkan dari kurikulum Merdeka saat ini. Oke, sebentar lagi proses downloadnya selesai. Kita tunggu. Tiga 33 detik lagi. Jadi ini proses downloadnya tergantung dari koneksi dari internet yang kita miliki. Semakin bagus koneksi internetnya, maka akan semakin cepat pula proses downloadnya. Tapi kalau koneksinya seadanya seperti punya saya, ya mungkin agak lama ya. Tapi ya tidak masalah, tidak menjadi hambatan bagi kita untuk berkarya. Oke, sebentar lagi selesai. Ya, proses downloadnya selesai. Nah, gimana kita lihat file yang kita download tadi? Kita bisa lihat di download. Kalau di laptop saya, itu dia langsung ke menu download dokumen. Sebentar. Kalau tidak salah yang ini ya. Nah, langsung dalam bentuk PDF. Nah, ini sudah berubah menjadi bentuk PDF. PDF base for print. Nah, di sini kita bisa langsung mencetak. Nah, saran saya ketika Bapak Ibu mencetak ini itu mengikuti dari ukuran poster. Jadi ukuran poster ya. Kita bisa lihat di sini dengan cara tekan Ctrl P. Nah, di sini saran saya silahkan Bapak Ibu pilih orientasinya ke landscape. Lalu kita pilih jenis kertasnya ke legal. Oke, nah kenapa kita pilih legal?
atau kertas F4 yang panjang itu supaya bisa menghemat kertas. Jadi nanti tampilan dari cetakannya itu seperti ini. Akan ada 4 kertas yang harus kita gabungkan menjadi satu, seperti puzzle itu Bapak Ibu Guru. Karena yang namanya poster pasti ukurannya besar ya. Nah, jadi ini kita bisa gunakan kertas F4, cukup membutuhkan 4 lembar saja. Kalau kita menggunakan kertas A4, maka kita membutuhkan kertas sebanyak 8 lembar. Nah, ini saya coba berubah menjadi kertas A4. Kita butuh 8 kertas A4. Tentu akan lebih hemat ketika kita menggunakan kertas legal, karena hanya membutuhkan 4 kertas saja. Nah, kertas legal. Nah, kertasnya juga tidak harus menggunakan kertas yang baru. Kita bisa saja menggunakan kertas yang mungkin di kantor ada kertas yang salah cetak atau apa, kan sebaliknya masih putih, itu bisa kita gunakan. Bisa sebagai langkah kita untuk mendaur ulang. Nah, seperti itu. Atau kalau mau bagus lagi ya pakai kertas yang baru. Jadi ini nanti tinggal kita print saja langsung. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu Guru. Praktek dari pembuatan poster kelas menggunakan Canva. Saya rasa cukup untuk webinar kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya yakin Bapak Ibu Guru pasti ada yang lebih hebat lagi dalam menggunakan Canva, lebih jago lagi. Saya di sini hanya sekedar sharing ilmu saja. Sharing ilmu, berbagi ilmu, dan jangan lupa untuk mengisi absen yang ada di link YouTube yang telah saya sematkan. Jangan lupa tulis nama beserta gelar, jangan lupa isi email yang aktif, karena nanti sertifikatnya akan terkirim ke email yang Bapak Ibu Guru cantumkan. Jadi pastikan email tersebut adalah email aktif, agar nanti proses pengiriman sertifikatnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Saya rasa cukup untuk webinar pada malam hari ini. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya.